Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapin dulu kalau bisa dulu lagi. Sebelum mulai pembelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang masuk nggak? Ingin. Jadi hari itu kita akan belajar statistika. Nah, jadi sebelum mulai belajarnya, mau tanya nih, ini kan udah sore nih, kalian masih semangat nggak? Semangat. Ya, karena sore pastinya kalian udah nggak semangat. Jadi mungkin Pak di sini minta kalian itu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada sore hari ini. Tapi semangatnya bahwa Arab itu nggak salah tempat. Salah tempatnya itu semangatnya kita untuk belajar, bukan hal-hal yang lain yang bisa membangun kita pada sore hari ini. Mengerti? Ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang statistika. Statistika itu apa sih? Kalian pernah dengar kan? Statistika itu tentang apa? Tentang apa dulu deh? Ya, betul. Nah, pada pembelajaran hari itu sangat penting buat kita semua sampai ke depannya, karena sebagai manusia kita itu selalu membutuhkan data, butuh observasi ataupun hal lainnya. Contohnya ini ada data dari 30 siswa nilai ujian matematika. Nah, misalnya datanya kan 30 nih. Menurut kalian datanya udah banyak belum? Udah banyak. Nah, gimana kalau datanya itu nanti misalnya ada ratusan atau bahkan ribuan? Itu kan pasti banyak banget kan? Misalnya survei-survei atau hal-hal seterusnya, itu kan pasti membutuhkan data yang banyak. Pastinya kita nggak bisa dong kita kalau lihat datanya secara diskret atau tunggal seperti itu sampai 100, jadi pusing kan lihatnya kan? Nah, jadi pada sore hari ini kita akan mempelajari tentang tabel distribusi tunggal dan berkelompok. Nah, jadi pada hari ini kita itu memiliki tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mampu memahami apa itu tabel distribusi tunggal dan tabel distribusi berkelompok. Selanjutnya, kalian mampu memahami atau membaca data pada tabel-tabel tersebut. Dan yang terakhir, kalian dapat mengubah atau mempresentasikan data-data diskret tunggal seperti ini ke dalam bentuk tabel distribusi tunggal atau berkelompok. Yang pertama kita pelajari dulu nih, apa itu tabel distribusi tunggal dan tabel distribusi berkelompok. Kalau tabel, kalian tahu tabel? Tabel tunggal itu biasanya digunakan ketika kita memiliki rentang yang tidak terlalu banyak dan jumlah data yang tidak terlalu besar, sehingga setiap baris itu mewakili satu nilai spesifik. Nilai spesifik itu misalnya 37 kan spesifik ya, 37 kan? Ya, benar kan? Ya. Kayaknya udah lama banget ya. Apa? Mesti makan. Nah, contohnya nih, untuk data tabel tunggal itu bisa pada data ukuran 100 siswa. Data ukuran 100 siswa kan di sini pasti kemungkinan itu banyak yang sama. Misalnya nih, Mas sama Nabila ini ukurannya sepatunya sama kan? Beda. Aku tidak mencukupi. Aku tidak 9. Aku sama Putih sama. Pak, saya sama Putih sama Pak. Sama-sama 37 kan? Nah, jadi banyak rentang. Ya nanti dikembali aja. Nah, jadi banyak rentangnya gitu. Oke, fokus kembali lagi di sini ya. Nah, jadi karena datanya itu banyak milik kesamaan, jadi kita bisa menggunakan tabel tunggal saja. Sedangkan kalau tidak ada berkelompok, itu digunakan ketika variasi data. Variasi tahu kan? Tidak. Variasi nggak tahu. Variasi itu macam-macamnya atau ya macam-macamnya. Itu sangat banyak dan rentang nilainya sangat besar. Nah, data dikelompokkan dalam beberapa interval. Misalnya nih, tinggi badan. Nah, tinggi badan kalau kita lihat mungkin bila sama Mbak Mas kan hampir sama nih. Pasti kan ada bedanya 1 cm atau berapa cm nih. Nah, itu kan nggak bisa kita nyatakan sama persis kayak yang soal tadi. Nah, jadi di sini tabel distribusi berkelompok hadir buat memudahkan kita dalam menekan data tersebut. Sampai sini paham belum perbedaannya?
Apa perbedaan utamanya? Nah, itu kalau dilihat dari bentuk tabelnya. Kalau dilihat dari kegunaannya, perbedaannya pada dasar apa? Rentan sama jumlah datanya, ya kan? Ya kan? Satu kali lagi datanya, ya kan? Oke, selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur pada tabel data berkelompok. Distribusi berkelompok. Yang pertama itu ada kelasnya atau interval kelas. Interval kalian tahu kan? Nah, interval itu dari rentan angka yang mengelompokkan datanya nih. Contohnya, kan ini ada 6 baris kan? Ada yang pertama ukuran, ya 5 kalau kita mau datanya aja. Jadi interval baris pertama itu kan 150 sampai. Nah, terus di setiap baris itu atau setiap kelas itu tuh ada yang namanya batas kelasnya nih. Nah, batas kelas itu dibagi jadi dua, yaitu batas atas dan batas bawah. Batas atas itu nilai yang paling tinggi pada kelas tersebut, sedangkan batas bawah itu nilai yang paling rendah pada kelas tersebut. Nah, batas atasnya pada kelas pertama itu berapa? Kelas pertama itu ya 154. Batas bawahnya yang 150. Nah, selain itu ada yang namanya topik kelas. Topik kelas itu adalah topik kelas sama kayak batas, ada dua, yaitu topik atas sama topik bawah. Untuk topik atas itu tuh batas atas ditambah sama 0,5. Sedangkan topik bawah itu tuh untuk topik bawah itu batas bawah ditambah 0,5. Nah, faktornya atau di sini tuh kan kita ada kelas 1 sama kelas 2, ya kan? Nah, batas kelas tepi bawah kelas selanjutnya itu sama dengan tepi atas kelas sebelumnya. Misalnya tepi bawah kelas kedua itu berapa? Nah, terus kita kalau lihat tepi atas kelas yang di pertama itu berapa? Berapa? Nah, sama kan? Itu sebagai pemisah. Selanjutnya yang keempat yaitu ada panjang kelas. Untuk mencari panjang kelas, kalian bisa menggunakan rumus yaitu tepi atas dikurangi tepi bawah. Kan kita udah tahu nih cara dapat tepi atas sama tepi bawahnya. Selanjutnya ada yang namanya nilai tengah. Nah, kalau nilai tengah itu kita gunakan batasnya, itu batas atas tambah batas bawah atau batas bawah tambah batas atas dibagi sama 2. Selanjutnya yang terakhir ada frekuensi. Frekuensi kalian tahu kan? Iya, bagiannya cuma data pada kelasnya. Gampang nggak masih gampang kan? Nah, jadi kan udah tujuan pembelajaran hari ini kita dapat merepresentasikan data-data tunggal tadi ke dalam bentuk tabel distribusi kan. Yang pertama itu menyusun tabel distribusi tunggal. Tabel distribusi tunggal itu kan nilainya spesifik. Langkahnya itu yang pertama mengurutkan data acak dari yang terkecil hingga terbesar. Yang kedua kita hitung nih jumlah masing-masing data. Selanjutnya yang ketiga kita masukkan data tersebut ke dalam data dengan jumlah pada dalam kolom data dengan jumlah pada kolom frekuensinya ini. Tentunya kalian bisa lihat di sini. Tapi mungkin langsung saja kita ke tabel distribusi yang berkelompok karena ini sedikit sulit lah, sedikit rumit dari sebelumnya. Untuk pelajari cara menyusun tabel distribusi berkelompok, bahwa kalian akan mengerjakannya dalam berkelompok. Jadi bahwa bagi menjadi 2 kelompok ya, kelompok pertama sama kelompok kedua. Nah, kalian bisa dibaca terlebih dahulu. Tidak boleh dasar dari sini. Nah, kalian itu ya kalian tahu kan X maksimal itu apa?
Kalau kita lanjut. Kalau nanti mengerjain sesuai rumusan Nambah. bahasanya ya. Gimana ini? Apakah kalian bisa memahami? Kalau X di situ sebagai apa kalian tahu? X-nya itu sebagai apa? Iya, X-nya itu sebagai datanya. Tuh, ingat kan? Gimana? Udah selesai belum nih? Udah ya? 4 menit lagi. Ini bentar lagi udah waktunya pulang. Kalian nggak semangat pulang nggak? Bawa juga lapar kebetulan ya. Oke, udah selesai belum? Sudah. Kalau gitu kita review hasil diskusinya dulu nih. Jadi untuk menyusun data berkelompok yang perlu kita lakukan yang pertama itu apa? Nah setelah itu langkah selanjutnya akan berapa berarti? Keempat. Yang keempat itu apa? Caranya gimana? Tadi sebagai apa? Yang bawahnya dibagi sama. Ya, terus selanjutnya angka terakhir. Belumnya. Membuat apa? Jadi kalian udah dapatin paling pertamanya nih. Kalian itu nih, kakak kan udah diurutin juga kan? Nah kalian itu kakak-kakaknya yang udah kalian untuk tadi pastinya berapa? Terus yang terakhir kita tinggal masukkan ke dan dapat dimengerti ya untuk menyusun tabel frekuensi berkelompok. Nah kalau gitu terakhir kita evaluasi dulu nih buat ini. Kita udah belajar apa aja? Yang pertama tentang tabel distribusi tunggal dan tabel distribusi berkelompok. Perbedaannya tadi apa? Perbedaan dasarnya. Ya. Terus digunakan buat data ya. Ya, udah ya. Ya, siap ya. Kita selesai dulu yang ini. Terus kalau tabel distribusi kelompok tentangnya ya. Oke, terus ada unsur-unsurnya juga. Kalian bisa baca sendiri kan? Ya. Oke, siap. Akhirnya yang ada tertulis di sini, yaitu tentang cara menyusunnya nanti. Cara menyusunnya kan hampir sama nih. Yang pertama itu kita harus melakukan apa? Tuh. Terus yang kedua? Terus habis itu? Oh ya, namanya membuat kesimpulan. Oke. Yang ketiga, terakhir kita selesaikan hari ini. Apa? Bulan? Oke, terus yang terakhir, bulan kelas. Terakhir. Oke, kalau gitu, kalau mau ucapin terima kasih kalian yang mengikuti pembelajaran pada hari ini. Bapak cukupkan untuk hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa minta kepada masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalau gitu Bapak izin untuk undur diri ya. Terima kasih semuanya.